Halo, selamat sore, saudara. Salam, damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Saya akan membawakan renungan pada hari ini dalam suasana bahan pemahaman Alkitab. Akan saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dan sebelum saya menyampaikan renungan saya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan, merenungkannya dalam hati. Tuhan berkati supaya Engkau menolong kami agar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semua dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 17 demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dari ayat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Tetap Fokus. Nah, Bapak Ibu dan saudara, apakah Bapak Ibu semuanya fokus hari ini? Fokus tahu ya. Ya, jadi fokus itu adalah memandang, melihat titik tertentu, arah tertentu dengan tidak beralih. Dengan konsentrasi, penuh konsentrasi. Kalau orang membaca fokus berarti dia melihat huruf-hurufnya dengan jelas, disimak dengan seksama. Kalau orang itu berjalan dengan fokus berarti dia dalam berjalan itu tidak menoleh ke kanan ke kiri, tetapi matanya fokus melihat ke jalan. Nah, apa yang bisa dibayangkan kalau seorang berjalan tidak fokus, saudara-saudara? Ya pasti bisa terjadi sesuatu, misalnya tersandung ya. Bahkan orang bisa juga kadang-kala jatuh tanpa ada halangan berarti. Kenapa? Karena tidak fokus. Sehingga karena tidak fokus bisa kakinya terantuk gitu ya. Nah, rupa-rupanya kehidupan para murid waktu itu juga demikian. Mereka menjadi tidak fokus. Yaitu ketika setelah Yesus dikabarkan disalib dan kemudian mati, sudah para murid kemudian tercerai-berai. Nah, memang mereka sudah mendengar kabar akan bahwa Yesus sudah bangkit gitu ya, tapi tentu tidak semua murid kemudian percaya akan berita itu, karena apalagi tidak semua itu kemudian mendapat penampakan. Nah, ada dua orang murid Yesus yang berjalan dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Ya namanya nih Kleopas tuh ya, salah satunya seorang dari mereka namanya Kleopas. Nah, ini dua orang, yang satu kurang tahu siapa ya, nggak dijelas disebutkan. Tapi orang-orang ini memang kita lihat kurang fokus. Sebab apa? Ketika mereka dalam perjalanan itu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, berarti ya berita yang heboh akhir-akhir ini berkaitan dengan Yesus menderita, disalib, ya dikuburkan, mati itu ya, dan bahkan juga katanya sudah nampak. Nah, dan bahkan sedang bertukar pikiran, mungkin ramai sekali ya dalam perjalanan itu. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka dalam perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem menjadi 3 orang. Yang semula 2 orang menjadi 3 orang. Tetapi mari kita lihat, apakah kehadiran Yesus
dalam perjalanan mereka mengubah mereka? Ternyata tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Coba kira Bapak Ibu, kira-kira sesuatu itu apa yang membuat mata mereka terhalangi? Ya pasti perasaan takut mencekam, ya, perasaan kesedihan, duka ditinggal Yesus yang membuat mereka menjadi tidak bisa fokus melihat. Ya matanya barangkali ya melek, tapi kenapa tidak bisa melihat? Karena ada sesuatu yang menghalangi, yang buat matanya menjadi tidak mengenal siapa Yesus. Nah, bukankah ini sering terjadi toh? Misalnya seseorang ketika pergi ke pasar karena sedang mikir mau beli apa, setelah ini mau belanja apa, setelah belanja terong, belanja daging, setelah daging pergi ke mie gitu ya, saking bingungnya toh. Nah, berjumpa dengan temannya nggak disapa karena apa? Tidak melihat, matanya tidak fokus. Demikian juga para murid. Nah, apa yang terjadi ketika mata mereka, hidup mereka tidak fokus? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ketika Yesus menyapa secara pribadi, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, mereka justru berhenti dengan muka yang muram. Sayang sekali ya, Yesus hadir, menjumpai, membuktikan kebangkitannya, tapi tidak terjadi perubahan yang besar. Harusnya mereka percaya, bersukacita, senang, bahagia bahwa selama ini berita tentang kebangkitan Tuhan yang Dia omongkan sendiri itu benar, tidak bohong. Tapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, maka itu tidak terjadi. Nah, coba kalau Bapak Ibu mengalami yang menjadi murid yang bernama Kleopas dan satu orang ini, kira-kira saya enggak? Wah, sangat eman ya. Sudah hidupnya tertekan, hidupnya sedih, hidupnya muram, takut, mencekam. Yesus hadir malah tidak membawa perubahan, malah tetap muram. Nah, saya berharap hari-hari ini kita hidupnya, ya kita ganti hidup yang mungkin penuh beban dengan muka yang tetap tersenyum, tidak mudah muram, tetap fokus, ya tetap konsentrasi, bekerja, ya dengan sukacita, walaupun kita tentu merasa prihatin, merasa sedih juga ya. Tapi itu kan pilihan, tidak boleh kita terus seperti itu karena Tuhan telah bangkit. Nah, demikian renungan saya. Tuhan Yesus memberkati.